Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat PBB dimanapun anda berada. Ketemu lagi dalam podcast ngobrol caleg. Kali ini bersama caleg milenial. Nah, ini caleg mahasiswa. Kenapa saya bilang caleg mahasiswa? Karena memang betul-betul masih mahasiswa. Di video nanti kita ngobrol banyak lah tentang bagaimana dan siapa caleg kita kali ini. Nah, caleg kita kali ini Mas Faiz Al-Kausar. Beliau adalah caleg DPR RI untuk Banten 3, meliputi kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan kota Tangerang Selatan dengan nomor urut 9. Nah, langsung saja Mas Faiz, salam anak muda. Salam milenial. Nah, panggilnya Bro Faiz aja nih. Boleh. Bro Faiz, lu masih mahasiswa ya? Masih mahasiswa. Semester akhir. Tinggal skripsi aja. Woi, udah ini pesan untuk pada seluruh pemuda Indonesia, jangan tunggu hari esok. Kalau hari ini bisa berbuat sesuatu, berbuatlah ya. Nah, ini Mas Faiz termasuk berani nih, baru belum lulus, bahkan masih semester akhir sudah berani masuk ke gelanggang politik, dan bukan caleg DPRD tapi beliau ini caleg DPR RI. Nomor urut 9 ya? Nomor urut 9. Sengaja nyari paling bawah biar gampang dicari. Betul. Kuliah di mana, Bro? Kuliah di UMJ. UMJ dia. Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, kalau gua nggak salah dengar, lo salah satu aktivis juga ya di UMJ. Iya, salah satu. Apa jabatan? Kalau di UMJ sendiri ada organisasi. Yang diikutin tuh ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. IMM. Sebagai? Itu di Fakultas Hukum. Iya, sebagai ketua bidang. Iya. IMM Fakultas Hukum. Oke, bidang apa? Waktu itu ditaruh di bidang sosial. Wih, ngeri. Nah, ini berarti lo umur berapa ya, Is? Sekarang mau menuju 23. Baru Masya Allah, tiba-tiba saya merasa tua. 23 tahun, luar biasa ya. Nah, ini apa yang melatar belakangi lo memutuskan untuk nyalek nih? Sebenarnya sih awalnya nggak terlalu suka untuk politik. Hanya ibu aja kan. Ibu berkecimpung dulu berpolitik. Ibu di PBB? Ibu baru ini di PBB dari tahun 2013. Oke, udah lama. Sebelumnya itu ada di partai lain. Tapi intinya bergelut di dunia politik lah ya. Nah, ikut ibu. Jadi kayak pengen coba-coba nih, ngeliat kayak gimana. Awalnya cuman kayak ikut kegiatan, kayak ada acara di partai, sampai akhirnya ditawarin untuk masuk ke pemuda, jadi organisasi sayap ya. Iya. Di Pemuda Bulan Bintang lo sebagai apa, Is? Di Pemuda Bulan Bintang sebagai waketum. Wih, nih seluruh Pemuda Bulan Bintang nih wakil ketua umum anda ini. Di PP kan, pengurus pusat ya? Pengurus pusat. Oke. Tapi sebelum kita ngomongin politik nih, lo hobi, kalau gue lihat sepatu nih futsal nih, lo main futsal emang? Futsal, bola, hobi itu dari kelihatan dulu. Kelihatan dari sepatunya. Pernah serius apa hobi aja? Kalau untuk hobi aja sih, paling serius pas tingkat sekolah, pas lagi kemarin kuliah sebelum COVID, sering turnamen kejuaraan kayak gitu. Belum sampai level pro tapi ya? Belum sampai level Kejurda, kejuaraan daerah gitu? Atau antar kampus? Kalau antar kampus belum juga sih. Jadi cuman internal hobi, aja. Masih hobi jatuhnya. Terus apalagi nih, kalau gue lihat lo suka fotografi nih. Kemana-mana bawa kamera nih. Nah, ini teman-teman PBB nih, Mas Faiz ini spesialisasi fotografi ya. Di Pemuda Bulan Bintang, bukan hanya Pemuda Bulan Bintang, kalau di acara-acara PBB, di DPP khususnya. Nah, beliau salah satu tim konten untuk foto, dan kalau teman-teman lihat di Instagram atau di mana, nah ini beliau nih yang suka foto-foto ini. Itu hobi, Bro, apa udah profesional? Kalau itu awalnya dari kecil
Karena Dari punya kecil? om itu wartawan. Oh pantes ya. Om wartawan jadi kayak dikenalin nih dari kamera kayak gimana, cara ngambil angle, sampai ke bawah sampai sekarang. Tapi udah ini belum? Masih sebatas hobi atau sudah menghasilkan nih fotografi? Sedikit menghasilkan sih. Ya. Karena iseng-iseng aja berhadiah. Iseng-iseng mahasiswa lah ya buat nambah uang Buat kos. nambah jajan. Tapi gue ngeliat anak muda zaman sekarang tuh luar biasa ya. Modal kamera udah bisa cari uang. Bener. Modal hobi tuh sekarang udah bisa jadi ini apa namanya? Udah bisa jadi sumber penghasilan. Jadi gitu. sumber penghasilan. Nah kalau apa namanya Faiz sendiri ngelihat dunia anak muda tuh kayak apa sebenarnya harapan untuk politik ya? Berarti lo kan masuknya milenial banget ya, 23. Lo umur berarti lahir tahun 2000. 2001. Bener-bener anak bener-bener anak milenial. Nah lo ngelihat anak muda ngelihat politik gimana sih? Maksudnya kan banyak orang alergi dengan politik ya, banyak orang kan ngelihat politik kotor, politik begini, politik begitu. Makanya gue salut anak muda masih umur 23 tahun udah berani nyalek, berani masuk partai gitu ya. Apa sih yang lo lihat dari politik di Indonesia sebagai kacamata anak muda ya? Sebenarnya kalau untuk temen-temen, bukan untuk saya pribadi ya, untuk temen-temen yang lain, kayak kenapa sih kita ngeliat politik itu kotor, terutama ya korupsinya itu. Ya benar. Karena media yang membrandingnya itu. Jadi kita disuguhkan di media sosial tuh politik tuh sedikit bukan sedikit, malah lebih banyak ke negatifnya ketimbang yang positifnya. Sebenarnya lebih kalau saya ngelihatnya tuh kita harus berpolitik. Karena kan saya Islam dan Nabi saya mengajarkan kalau orang Islam tuh harus ikut berpolitik. Karena kalau nggak ikut berpolitik tuh kayak ada yang kurang gitu kali. Iya. Terus kayak anak-anak muda tuh susah untuk politik juga karena mungkin sisi pragmatisnya. Jadi mereka nilainya, oh politik itu nyari uang secara cepat kayak gitu. Jangan manggil gua om dong. Jadi tapi lo bisa ngelihat politik dalam in a positive way ya. Iya. Artinya kan ini kayak di belakang nih. Saatnya orang baik masuk politik nih teman-teman, generasi milenial dimanapun Anda berada, orang-orang baik itu harus masuk politik. Karena kalau tidak ada orang baik masuk politik, maka politik akan dikuasai oleh orang-orang tidak baik gitu kan. Nah ini salah satunya Faiz berani nih maju untuk masuk, ikut turun tangan lah, bantu beres-beres. Nah, Dapil Banten karena lo tinggal di sana ya? Tinggal di Tangerang Selatan. Nah ini warga Tangerang Selatan, yang masih mahasiswa milenial, nih wakil Anda ya. Jangan lupa Faiz Al-Kausar, Dapil Banten 3, Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, nomor urut 9. Nomor urut 9. Akan bawa aspirasi anak-anak milenial nih. Jangan lupa nih, mahasiswa, anak milenial, ini wakil Anda. Nah, kalau kita bicara anak muda hari ini, dia mengharapkan politik itu yang seperti apa? Yang kalau kita lihat sekarang kan ada kampanye politik yang gembira. Iya. Tapi di dalam realitasnya kan tidak yang gembira banget. Tapi apa emang itu suara anak muda ya? Politik itu ya hura-hura, senang-senang, pesta pora gitu. Pesta pora. Gimana sih anak muda kalau ngeliat politik tuh? Ya atau jangan anak muda deh, lo aja deh. Lo ngeliat politik tuh gimana sebetulnya? Kalau pribadi ngeliat politik tuh pengennya ya, kalau dibilang pengennya politik yang bersih. Biar negara kita juga nggak tertinggal kan sama kayak negara lain. Tapi kan pada kenyataannya itu susah untuk jadikan politik itu bersih kayak gitu. Mungkin ada sebagian
kecil atau sebagian anggota dewan yang sekarang menjabat itu hatinya kayak masih bersih gitu. Jadi nggak semuanya mereka tuh hatinya masih kotor segala macem, main curang atau main jahat. Jadi masih banyak untuk anggota-anggota dewan terutama di DPR yang menggait aspirasi dari rakyat-rakyat, dari masyarakat sekitar lah, terutama pada dapil-dapilnya sendiri. Apalagi itu tentang hak, tentang kebutuhan, itu masih banyak banget anggota-anggota DPR yang kayak memperjuangkan itu. Kan soalnya kan sekarang kan di brandingnya itu kayak anggota DPR emang bener mewakilin rakyat dalam segala hal. Tapi rakyat nggak merasakan itu, kayak gitu. Rakyat pengen hidup sejahtera diwakilin, betul. Rakyat pengen naik pesawat diwakilin. Rakyat pengen bisa dapat gaji tinggi diwakilin. Itu suara anak muda begitu ya hari ini. Suara anak muda. Tapi kalau ngomongin harapan ya, anak muda tuh pengen kayak apa sebetulnya ini apa namanya tadi selain bersih ya. Harapan kalau ngelihat anggota DPR tuh sebetulnya lu pengen kayak apa sih? Atau ngomongin presiden atau ngomongin pemerintah ya. Sebetulnya harapan anak muda apa? Lapangan pekerjaan atau apa? Terutama lapangan pekerjaan. Karena banyak teman-teman yang mungkin baru lulus atau sudah lulus 2 atau 3 tahun yang lalu sampai sekarang belum bisa dapat pekerjaan yang tetap. Mungkin ada plus minusnya sih. Ya. Minusnya itu karena mereka hanya mencari apa ya? Tapi pekerjaan tetap masih penting buat anak muda ya? Pekerjaan tetap masih penting. Bukannya sekarang pekerjaan tetap itu tidak penting, yang penting penghasilan tetap. jadi anak muda zaman sekarang nggak nerima gaji, yang penting tiap bulan gue dapat segini gitu. Hasil ngasong gitu kan. Apa namanya, banyak yang pekerjaan yang sekarang sifatnya informal kan. Informal. Tapi tetap ya anak muda tetap perlu untuk pekerjaan tetap. Karena itu kayak ya mungkin penghasilan dari luar pekerjaan tetap itu bonus buat kita. Kayak contoh kayak saya yang hobi fotografi. Ini sorry nih sobat PBB, ini ada bunyi apa nih, jaipongan. Tapi nggak apa-apa ya, kita emang bersebelahan langsung dengan masyarakat ini jadi makin kenceng dia. Kita lanjut aja ya. Nah ini tadi gimana bro? Sorry gue potong. Tetap perlu pekerjaan tetap ya anak muda ya, tetap nyari itu. Karena kebutuhan hidup di negara kita ini semakin lama semakin tinggi. Jadi kalau gue lihat, lo berarti nggak mau nekunin fotografi nih. Fotografi kan kalau gue lihat by project kan dapat uangnya kan. Itu mungkin jadi sampingan. Senin sampai Jumat masuk kantor, Sabtu Minggu ambil wedding. Oke, kerja keras banget deh. Senin sampai Jumat kerja yang ini, Sabtu Minggu sampingan. Anak muda kayak gitu ya? Anak muda itu kebanyakan. Oke, kalau gua kelahiran 80 ya. Gua itu prinsipnya kerja tuh Senin Jumat, Sabtu Minggu keluarga gitu, jalan-jalan apa gitu ya. Nggak mikir lagi sampingan. Tapi kalau anak sekarang mungkin nyari sampingan segala macam itu. Mungkin karena kebutuhannya yang tinggi, jadi pendapatan kita harus menyesuaikan juga. Iya, pendapatan tinggi itu karena gaya hidupnya tinggi. Itu salah satunya minus anak muda sekarang. Gue ngeliat kan anak-anak sekarang kalau di mall aja, kita yang udah kerja puluhan tahun nih, handphone biasa-biasa aja mereka udah iPhone 15, iPhone. Ngeri banget ya. Kameranya boba. Ya kayak gitu ya. Apalagi bro, harapan anak muda karena kan kita perlu berharap ya, 2024 kita punya pemimpin yang bisa merealisasikan mimpi-mimpi kita gitu kan. Betul. Apalagi selain pekerjaan, kira-kira suara anak muda apa tuh ya? Mungkin selain pekerjaan ada di segi pendidikan yang lebih diperbaiki lagi. Karena
Kalau menurut saya sekarang kayak menjalankan pendidikan tuh kayak ya udah. Contoh kayak ke kampus belajar, ada tugas selesai kayak gitu. Mungkin anak-anak sekarang juga kurang tertarik sama yang namanya organisasi. Mungkin karena bisa faktor COVID kemarin, karena kan kita daring semua. Jadinya anak-anak sekarang jadi seperti itu. Kalau di UMJ masih banyak yang mau masuk BM, masuk IMM gitu? Kalau tahun ini alhamdulillah banyak. Banyak ya? Masih masuk ya? Masih masuk. Kalau tahun lalu sedikit. Karena kan selepas COVID baru masuk lagi tatap muka. Iya. Kayak gitu. Jangan manggil gua om, kenapa? Tahuan deh umur kita udah om. Nah ini buat netizen ya. Umur saya masih di bawah 40 loh ya. Cuman karena berhubungan sama teman-teman milenial, jadi emang kita jarak 14 tahun lah ya. Dipanggil om mas lah, manggil om mas lah. Om lah. Nggak mau dianggap tua banget. Nah terus kalau seandainya nih Allah berkehendak lah lo duduk di DPR, kira-kira aspirasi apa yang akan lo perjuangkan untuk anak-anak muda nih? Ya, kayak tadi lapangan pekerjaan, segi pendidikan, terus pelatihan untuk kerja itu penting banget, soft skill untuk ngasah soft skill. Terus habis itu ada, nah ini yang paling pengen banget saya bawa itu adalah tentang disabilitas. Jadi hak-hak teman-teman disabilitas itu semuanya kayak sampai sekarang masih belum terpenuhi 100%. Jadi masih ada teman-teman yang disabilitas itu kayak ngerasa kok gue dikucilkan. Iya. Kayak gitu. Jadi kemungkinan dana reses dan apa nanti fasilitas yang lo dapat itu akan lo kembalikan ke masyarakat dalam bentuk program untuk teman-teman disabilitas, buka lapangan pekerjaan, fokusnya akan ke sana ya. Pelatihan kerja. Pendidikan gitu ya. Nah ini berarti komisi berapa tuh ya? Disabilitas pendidikan kan komisi 10 ya, kurang lebih. Tenaga kerja komisi berapa ya? Itu kalau nggak salah komisi ya pokoknya komisi itu lah ya. 6 atau 7 untuk disabilitas. Komisi 1 kan pertahanan luar negeri ya. Ya pokoknya di antara semoga aja om. Kita berdoa lah. Iya, dan ini menarik nih teman-teman sobat PBB ya, netizen. Ini anak muda punya kelebihan. Salah satu kelebihannya adalah mereka tidak punya beban sejarah. Ini Mas Faiz ini kan kalau kita lihat ini masih putih ya, masih lurus betul, masih hidup dengan nilai-nilai idealisme muda mahasiswa. Ya, ini juga menjadi penting kalau kita lihat kan perubahan di negeri kita utamanya itu selalu anak-anak muda. Betul. Persatuan Indonesia, lahirnya Indonesia itu kan Sumpah Pemuda. Anak muda. Kita merdeka, anak muda juga proses dengan sedengklok. Kalau anak muda nggak paksa-paksa Bung Karno Hatta nggak culik-culik ya kan. Mungkin kita bukan 17 atau 17 jadi bisa ke 18 atau 19. Tapi kenapa 17 itu karena proses dengan sedengklok itu. Lalu perubahan-perubahan yang terjadi ya 98 mahasiswa itu semua anak-anak muda. Dan memang kalau dilihat anak muda itulah kenapa bisa bikin perubahan, karena mereka masih hidup dengan value, ya kan? Masih hidup dengan nilai, masih hidup dengan positive way gitu ya, yang mungkin belum terkontaminasi dengan kita ngomongin politik ya bro, belum terkontaminasi dengan hal-hal yang hari ini kita lihat lah gitu ya. Anak muda itu asal nggak banyak ini, kalau perasaan saya waktu anak muda ya, benar gak sih, nggak, kita tuh nggak banyak mikir gitu. Benar. Orang bilang kita otak pendek gitu ya. Otak pendek, kalau kata Rhoma Irama, darah muda, darahnya para Roma kan gitu kan. Yang maunya menang sudah. Jadi kayak kita tuh anak muda tuh emang punya energi sendiri. Punya gitu, energi sendiri. Yang bikin perubahan. Nah ini perlu didorong nih teman-teman netizen, sobat PBB, khususnya Anda warga kota
Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Ini caleg DPR RI Anda. Ini anak muda, aktivis mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah ya, dan beliau juga aktif di Ikatan Muda Muhammadiyah. Mahasiswa Muhammadiyah. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ya. Jadi masih lurus, masih harusnya banyak nih. Gue berharap sebetulnya ketua-ketua BEM itu jangan kemana-mana tuh, harus langsung masuk partai politik kan, setuju juga. Karena kalau nggak gitu sulit gitu ya. Gue sebagai mantan aktivis juga akhirnya kita mau sampai kapan berada di luar sistem kan? Betul. Kita harus berani untuk masuk dan berani melakukan perubahan. Kalau enggak kan sampai kapan gitu ya. Nah kira-kira apa ngomongin capres nih. Ini kan capres sudah ada 3 nih. Siap. Dan kalau kita lihat kan, kalau secara partai kita dukung Pak Prabowo ya. Betul. Menurut lo, pandangan lo terhadap Pak Prabowo bagaimana sebagai anak muda? Kalau pandangan pribadi sebagai anak muda, Pak Prabowo itu mungkin kebanyakan orang bilang cocok nih Pak Prabowo untuk jadi presiden kita selanjutnya. Mungkin saya juga bilang kayak gitu, bahwa Pak Prabowo memang cocok, karena karakternya pun dari masa ke masa beliau sudah kayak berubah, agak sedikit lebih santai sekarang, ke anak muda juga lebih enak dilihatnya gitu, nggak kayak dulu-dulu yang kelihatannya tegas. Lebih banyak ngebanyol kan? Iya, lebih banyak bercanda. Joget-joget kan sekarang. Gemoy ya. Nah, apa namanya, yang gue mau tanya kan, dari sekian banyak partai nih bro. Iya. Kenapa akhirnya lo pilih Partai Bulan Bintang? Mungkin ada sejarahnya. Awalnya itu kayak ngelihat ibu dulu kan, ibu berpartai, terus kemudian berlabuh ke Bulan Bintang. Iya, tapi selain faktor ibu kan, untuk pilihan nyalek kan sebetulnya lo bisa pilih partai lain kan? Betul. Kebetulan pernah ditawarin juga. Iya, iyalah, level aktivis mahasiswa kayak beliau ini pasti ngantri partai. Akhirnya throwback ke belakang karena kakek buyut di kampung itu beliau merupakan salah satu pendiri PBB di Jawa Timur. Jadinya kayak di Jawa Timur tuh banyak saudara yang ikut di Bulan Bintang juga. Akhirnya okelah kita coba masuk lebih dalam. Oh, lu berarti kader ideologis lu ya? Iya. Berarti betul-betul dari keluarga garisnya udah terang betul dari Mas Yumi ya? Jangan-jangan dari Mas Yumi? Dari Mas Yumi. Wih. Wow. Nah ini menarik bro. Seberapa penting ideologi buat anak muda? Itu karena penting banget sih. Penting ya? Penting. Karena kalau gue lihat kan, mohon maaf nih, partai yang masih punya ideologi masih bisa dihitung jari gitu. Betul. Dan PBB salah satunya karena garisnya jelas dari Mas Yumi. Dan ternyata lu gabung karena ideologi itu ya. Betul. Itu menarik loh. Gue kira anak muda udah nggak penting lagi. Yang penting viral, yang penting ini gitu. Ternyata masih penting ideologi ya. Masih penting itu. Artinya seberapa penting ideologi buat anak-anak muda berpolitik? Masih jadi pacuan utama atau itu jadi faktor pendorong atau gimana ideologi? Kalau dibilang sebagai pacuan utama, memang masih jadi itu, iya. Karena kalau anak muda kayak ngelihat satu partai bukan karena ideologi atau sejarahnya, ya mungkin anak muda bisa bikin partai sendiri. Oh iya bener. Dan kayak lebih ke partai-partai yang viral karena ya yang iklaninnya mungkin seperti joget-joget di TikTok atau bikin kreasi tari-tarian atau lagu. Mungkin itu yang diinginkan anak muda sekarang, tapi kalau menurut saya malah kayak gimana gitu. Iya. Kalau ngelihat partai dari sisi itu, jadinya kan kita berpartai politik tuh bukan untuk tujuan gitu.
untuk mencapai tujuan, melainkan untuk kayak gue seneng nih di sini, karena di sini gue bisa viral nih di TikTok kayak gitu. Sementara yang pemikirannya tuh kayak gue harus ngeliat sejarahnya dulu nih, itu jarang banget Om. Jadinya itu bener-bener penting sih buat anak muda zaman sekarang, kayak harus tahu sejarahnya kayak gimana. Kalau untuk masuk partai, apa yang diperjuangkan, value partai itu, value partainya masih penting ya, masih penting, dan tujuan akhir partai itu kayak apa sih gitu, itu harus sih dipertimbangkan lagi untuk anak muda zaman sekarang. Gue jujur loh, gue takjub loh, gue nggak expect jawaban lo yang ternyata menjadikan faktor ideologi sebagai alasan lo bertarung dan berjuang di Partai Bulan Bintang sebetulnya. Dan ini penting nih buat Sobat PBB, bahwa muda itu jangan asal muda gitu. Kalau bahasa gue ya, banyak sekarang anak muda asal muda aja, yang penting viral, yang penting ini. Tapi value-nya nol gitu. Nah, yang kita perlukan sebetulnya anak-anak muda yang punya value, yang punya garis, yang punya karakter gitu ya, yang punya ideologi. Nah ini jadi wajib sih kalau buat warga Tangerang nih memperjuangkan Mas Faiz untuk masuk ke DPR RI. Anak-anak muda yang punya value, punya ideologi. Ini udah jarang loh maksudnya anak zaman sekarang ya. Betul. Kalau ditanya, lo kenapa masuk Partai Bulan Bintang? Kalau dipikir-pikir kan Partai Bulan Bintang ideologi Mas Yumi itu kayaknya tua gitu ya. Ini kayaknya buat orang-orang tua, tapi ternyata bagi orang yang memahami dan mengerti dan membaca sejarah, itu menjadi faktor penting, bahwa ternyata anak-anak muda kayak Mas Faiz ini justru tertarik karena garis ideologis tadi. Dan garis ideologis menurut lu nggak terlihat tua ya? Enggak sih. Justru keren ya? Justru itu. Gila sih. Oke nih terakhir, ada yang mau lo sampaikan nggak ke warga Kota Tangerang, Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk warga Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan terutama khususnya Kota Tangerang Selatan, saya Faiz Al-Kausar, caleg DPR RI dari Partai Bulan Bintang, nomor urut 9. Saya minta doa dan restu. Semoga Allah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai anggota dewan nanti duduk di parlemen untuk bisa memperjuangkan aspirasi-aspirasi teman-teman anak muda, kaum milenial, kaum Gen Z, dan aspirasi-aspirasi teman-teman dari mahasiswa atau yang masih sekolah, terutama untuk disabilitas. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Sobat PBB dan warga Tangerang ya, Banten 3, Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Ini adalah caleg Anda, anak muda, aktivis, ternyata masih punya ideologis ya, masih punya garis ideologis yang ingin berjuang di Partai Bulan Bintang nomor urut 9, Mas Faiz Al-Kausar. Mari kita dukung dan kita berdoa mudah-mudahan beliau bisa dapat amanah untuk duduk di Senayan di DPR RI untuk memperjuangkan suara milenial, suara mahasiswa, suara kaum disabilitas yang akan diperjuangkan nanti di DPR RI. Mari kita dukung caleg berkualitas untuk Indonesia yang lebih baik. Dan terakhir kita dengarkan persembahan dari Mas Faiz Al-Kausar. Sekian, saya Radhi Bagasi undur diri. Sampai jumpa lagi di podcast Ngobrol Bareng Caleg Berkualitas untuk Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, beribu pulau yang ada, berpuluh-puluh provinsi pun juga. Daur-baur globalisasi merajalela, tidak lepas jua tradisinya. Bali punya kecak, Betawi punya pencak. Semua bak meninggalkan bercak-bercak. Yang tertinggal hanyalah pusaka
yang tertera hanyalah nama. Sekarang bagaimana? Bukan lagi hingga kini dan nanti. Menunggu generasi muda membangkitkan adat istiadat yang sudah mati.